Halo semua, perkenalkan saya Restina Reva, mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekspektasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Untuk lebih detailnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada pengertian pengangguran. Pengangguran adalah istilah yang digunakan untuk usia 15-64 tahun yang sama sekali belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja, yang sedang menunggu proyek selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Sebenarnya apa ya penyebab dari adanya pengangguran? Mari kita bahas. Secara umum ada beberapa penyebab adanya pengangguran. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja. Yang kedua, adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja dengan pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja. Yang ketiga, kualitas SDM masih rendah. Yang keempat, adanya perusahaan yang menutup usahanya karena krisis ekonomi dan keamanan yang kurang kondusif. Yang kelima, adanya kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, adanya resesi ekonomi. Akibat dari adanya pengangguran ini adalah tingkat kemiskinan menjadi meningkat, yang nantinya dapat menimbulkan permasalahan baru seperti daya beli masyarakat menurun, investasi rendah, serta menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu, pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik, serta menimbulkan masalah sosial seperti kriminalitas, contohnya perampokan, pencurian, dan penculikan. Sebagai salah satu akibat dari pengangguran, apa ya yang dimaksud dengan kemiskinan? Dari semua materi yang dapat ditarik kesimpulan, pengangguran dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat kemiskinan juga akan tinggi. Mengenai 4 jenis kemiskinan. Yang pertama, ada kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan standar kesejahteraan. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berasal dari adanya sikap, kebiasaan seseorang atau masyarakat yang pada umumnya berada dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak merubah taraf hidup dengan tata cara modern. Yang keempat, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya kebebasan kemiskinan. Dari semua materi yang dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan pengangguran dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka tingkat kemiskinan pun juga tinggi. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha yang serius untuk mengurangi tingkat pengangguran agar tingkat kemiskinan pun dapat berkurang, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tidak lagi terhambat dan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat.